Oke, ini buat layarnya udah kelihatan belum ya di Zoom? Ya? Aman, Liv. Oke, Eh, kita mulai ya teman-teman. Jadi, kalau boleh tahu di kelas NMA-nya itu neraca massa udah nyampe mana ya? Apa nanti buat kuisnya sampai neraca massa dengan reaksi atau sampai tanpa reaksi aja? Kalau gitu kita coba bahas dari itu ya, tanpa reaksi dulu. Nah, kita mulai. Ini neraca massa itu eh, umumnya itu ada yang jenis tanpa reaksi dan dengan reaksi. Ya. Nah, kita mulai dari persamaan neraca massa dulu. Nah, persamaan neraca massa itu persamaannya kita notasikan dengan umumnya yang masuk dikurangin yang keluar, ditambahkan pembentukan generasinya dikurangin konsumsi sama dengan akumulasi. Ya. Nah, habis itu umumnya ini generation sama consumption ini akan dipakai kalau neraca massanya itu ada reaksi. Ya. Akan melibatkan pembentukan dan pengurangan. Nah, sedangkan kalau akumulasi ini, kalau misalnya dia itu lagi kondisi steady state, itu ACC sama dengan nol. Nah, kayak gitu. Nah, untuk habis ini kita bahas tentang neraca massa. Neraca massa ini kita simbolkan dengan M. Ya, karena ini laju alir, makanya kita kasih titik gini. Ya, ini menandakan kalau dia itu satuannya adalah per waktu. Nah, jadi yang massa ini masuk akan sama dengan massa dia keluar. Kayak gitu. Nah, persamaan ini bisa kita modifikasi lagi. Kan M ini akan sama dengan rho dikali V ya. Nah, kalau masanya ini kita ubah jadi laju, volume berarti jadi laju juga. Nah, berarti ini bisa kita ubah jadi ini ya. Terus ini akan jadi kayak gini. Nah, terus kalau misalnya ini rho-nya konstan, nah, kita bakal dapat persamaan neraca volume kalau kondisinya itu konstan. Nah, biasanya persamaan ini bisa kita pakai buat kasus perpipaan ya, yang dimana nanti V ini itu kan sama dengan debit ya. Itu akan sama dengan luas penampang dikalikan dengan kecepatan ya. Ataupun dia bisa dikatakan sebagai konsentrasi per waktu. Ini konsentrasi. Nah, kayak gitu. Sedangkan eh, oke ini kan kita pakainya tuh M ya. M itu dipakai untuk kasus neraca massa tanpa reaksi. Nah, contoh neraca massa tanpa reaksi itu gimana? Misalnya, isinya ada sebuah sistem. Sistem ini misalnya adalah mixer, pencampur. Kalau misalnya mixer ini gue punya apa ya? Gue punya air, terus di sini gue punya minyak, maka yang keluar itu adalah air dan minyak. Ya, jadi bukan ada senyawa baru di sini. Ini contoh neraca massa tanpa reaksi. Nah, tapi kalau misalnya contoh neraca massa dengan reaksi, kayak gimana? Contohnya ini, misalnya kita punya di sini tuh pembakaran, combusting. Di sini kita punya CH4, di sini kita masukin udara, ya. Maka yang terbentuk itu adalah bukan CH4 dan O2 doang, tapi akan muncul CO2 dan H2O. Ini adalah senyawa baru dari reaksi. Nah, jadi itu jelas sedikit perbedaan neraca massa tanpa reaksi dengan reaksi. Nah, kalau misalnya persamaan neraca massa dengan reaksi,
kita notasikannya bukan pakai M, tapi umumnya tuh pakai mol. Jadi mol input akan sama dengan mol output, kayak gitu. Nah, mol ini bisa kita ubah, kan konsentrasi itu sama dengan mol per volume. Nah, berarti kalau misalnya mol yang kita ubah jadi konsentrasi bisa jadi kayak gini nanti variasinya. Ya. Terus asumsi volume konstan, kita bakal dapat neraca konsentrasi, kayak gitu. Nah, ini kita udah preview kayak macam-macam neraca masanya. Nah, sekarang kita bakal coba latihan soal neraca massa tanpa reaksi dulu. Ya. Nah, latihan sampai yang chapter. Oke, makasih Iqbal. Semua semuanya. Nah, kita coba latihan neraca massa tanpa reaksi. Misalkan kasusnya kayak gini. Kasusnya ini adalah eh, ada sebuah mixer. Mixer ini mencampurkan sebuah adonan A, ya, yang berisi terigu, terus ada gula, ada air. Terus di sini ada adonan B. Adonan B ini berisi terigu, lalu ada tepung ubi jalar, lalu ada gula, dan juga air. Nah, habis itu outputnya itu adalah kita misalkan sebagai adonan C. Adonan C ini berisi terigu. Habis itu ada tepung ubi jalar, ada gula, dan air. Nah, ini kasus neraca massa tanpa reaksi karena komponen yang di inputnya itu sama persis dengan yang dikeluarkan. Jadi gak ada komponen baru yang muncul. Misal kayak di reaktor atau semacamnya kayak gitu. Nah, lalu kalau udah kayak gini, kita umumnya masukin dulu data informasi yang diketahui. Misalnya di sini komponennya ada 0,7 persentase mol. Terus di sini ada 0,1. Terus kalau ini sisanya airnya. Kalau terigu tuh misalnya 0,4 komponennya. Terus 0,2 ini komponennya. Terus ini 0,1. Ini sisanya. Nah, sedangkan kalau adonan C ini 0,55, yang ini ditanya, ini ditanya. Nah, pertanyaannya itu adalah ini kita cari aliran massa aliran B-nya, kita cari massa aliran A-nya, habis itu kita cari ini. Jadi pertanyaannya tiga itu. Terus di soal ini diketahui kalau massa C itu adalah 10 kilo. Nah, kalau soalnya kayak gini, yang pertama kali kita buat adalah step satunya tuh, kita bikin namanya itu neraca massa total. Ya. Kan neraca massa total ini eh, massa yang kita masukkan akan sama dengan massa yang kita keluarkan. Ya, ini kita taruh sigma penjumlahan. Nah, berarti di sini yang masuk tuh ada adonan B dan A kan. Berarti kita masukin di sini ada MA ditambah MB sama dengan MC. Ini persamaan satu kita. Nah, lalu yang step 2 kita bikin neraca massa komponen. Nah, neraca massa komponen ini kita bikin per komponen yang ada. Di sini kita ada punya apa aja? Ada terigu, ada gula, ada air, sama tepung ubi jalar, ada empat ya. Jadi kita bikin empat neraca massa komponen. Yang pertama untuk misalnya tepung terigu, buat tepung terigu ini eh, kita sama bikinnya tuh kayak in sama dengan out ya. Nah, kalau yang masuk di sini tepung terigu itu ada 0,4 di sini sama 0,7 ya. Nah, makanya di sini gue bakal tulisnya 0,7
dikali M A, ya. Soalnya di aliran A si terigunya, lalu akan kita tambah dengan 0,4 MB menghasilkan 5,5. 5,5 ini dapetnya dari mana? Ini biar gue rinci lagi dari sini ya. Dari ini, fraksi ini dikali dengan mole. Berarti kan ini 0,55 kali 10. Atau sama dengan 5,5 kilogram. Ini persamaan kedua. Habis itu, persamaan selanjutnya itu, kalau kita bahas neraca masuk komponen tepung ubi jalar, ini kalau di aliran B dia ada 0,2, kalau di aliran A dia gak ada. Jadi kita bikinnya tuh cukup di aliran B aja, berarti sebesar 0,2 MB ini sama dengan fraksi eh fraksi di C ini kita misalkan, nah kita misalin ini tuh M ini NLM L, terus di sini kita tulis 10. 10 ini adalah eh masa yang si C-nya, ya. Kalau sini masa si B kan nggak diketahui, ya kita kosongin. Nah, kita dapat persamaan ketiga. Nah, lalu buat persamaan keempat ya kita bikin komponen buat gula. Nah, gula di sini kita punya 0,1 di B, terus kita punya 0,1 di A. Ya, berarti kalau kita tulis di sini, gula itu menghasilkan neraca massa itu 0,1 MA ditambah 0,1 FP. Nah, dari sini kita bakal punya fraksi dari M, ya, bukan ini itu M, ini 10. Jadi ini persamaan keempat. Baru yang terakhir neraca massa ke terakhirnya itu kita punya komponen air. Air ini kita kan di sini nggak diketahui ya. Berarti kita bisa pakai hitung dari sisanya. Kalau ini 0,7, ini 0,1, berarti total 0,8. Berarti yang di sini tuh 1 dikali 0,8, berarti airnya itu sama dengan 0,2. Kalau di sini dia tuh berarti air itu 1 dikurangi 0,4, dikurangi 0,2, dikurangi 0,1. Berarti akan sama dengan 0,3. Berarti air ada 0,3 di B, terus ada juga 0,2 di A. Di sini bisa kita tulis sebagai 0,2 MA ditambah 0,3 FB. Nah, ini eh, bakal menghasilkan XC air kali 10 sama ke 5. Nah, kita udah ngumpulin 5 persamaan macam massa ya. Ini persamaan linear 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kayak gini kita bisa mulai cari masing-masing si MA atau MB dulu ya. Nah, kan di sini kita punya, ya, ada yang mau nanya? Oh, oke. Aku coba jelasin lebih pelan ya. Jadi eh, kita review balik. Di sini kita udah punya neraca massa total dengan cara kita jumlahin ini garis besarnya tuh A, B sama dengan C. Masuk A, masuk B sama dengan keluar C. Terus? Nah kan kalau misalnya neraca massa komponen ini kita caranya mengkalikan fraksi dengan si masing-masing M ini. Jadi konsepnya itu kita punya MA, kita punya MB, kita punya MC. Nah, kalau neraca masuk komponen berarti kita kalikan dengan fraksinya aja gitu. Ya, itu tadi pagi aku pusing jadi nggak jadi kelas.
Kenapa? Kalau tepung terigu, di sini fraksinya 0,7 di A. Tepung terigu di sini. Kenapa? Nah kan, kalau misalnya Nggak, tepung terigu, kalau di B, kamu nggak bisa tidur lagi. itu 0,4. Bisa kita lanjutin Gara-gara sampai kita dapat kamu nggak kelas. semua persamaan ini. Nah, Mending kelas jam 7. kita bisa tulis lagi. Ini ada apa sih? Nah, kita di sini bisa tulis lagi, biar rapihin. Kayak kita tadi punya MA, kita punya MB, sama dengan MC. Nah, lalu persamaan kedua kita punya 0,7 MA, kita punya 0,4 MB, kita punya 5,5. Ini persamaan kedua. Ini persamaan ke satu. Terus yang persamaan selanjutnya kita punya 0,2 MB sama dengan XC dari UBI dikali 10. Persamaan keempatnya kita punya 0,1 MA ditambah 0,1 MB. Oh ya, ini harusnya M lah. Sama dengan XC gula dikali 10. Lalu yang terakhir di sini kita punya 0,2 ini MA ditambah 0,3 MB sama dengan XC ini air ini 10. Ini persamaan ketiga, persamaan keempat, persamaan kelima. Nah, dari ini kita punya 4 komponen ya, 4 senyawa, mulai dari gula, terus ada air, terus ada ubi jalar, sama ada tepung terigu. Nah, kita punya 4 komponen. Di sini ada 5 persamaan, ada 5. Nah, kalau secara aljabar linear, kita gak usah pakai 5-5 ya, tapi cukup pakai 4 aja. Misalnya di sini, eh gue bakal ngilangin yang air ini, jadi pakai. Karena pakai 4 ini aja udah cukup. Pakai 4 ini udah cukup. Kayak gitu. Nah, oh ya kalau misalnya ada yang mau nanya, barangkali ini gue gak lihat di chat, boleh on mic aja. Nah, habis itu kita udah step 2 bikin nacam masuk komponen. Step tiganya itu kita eh, cari variabel M lain. Di sini konteksnya adalah MA dan MB kita carinya. Nah, misalnya eh, kita punya mana ya? Kita punya persamaan 2 sama 4. Persamaan 2 itu 0,7 MA ditambah 0,4 MB sama dengan 5,5. Sedangkan persamaan 4 ini 0,1 MA ditambah 0,1 MB sama dengan XC gula di 10. Aduh ini aku off cam ya, soalnya gayanya agak nge-lag di sini. Nah, habis itu, bentar. XC gula gini, gini, gini. Oh, enggak, bukan. Ini ada MC-nya sebenarnya nilainya 10. Soalnya di awal diketahui kalau nilainya 10 gitu. Kita bisa pakai hitung samaan 1 sama 2 di sini. Jadinya, kalau ini misalnya MA-nya itu persamaan 1 MA MB 10, yang persamaan keduanya ini. Nah, ini bisa disamain nih. Misalnya di sini dikali 0,4 semua.
biar jadi 0,4 MA ditambah 0,4 MB sama dengan 10. Kalau ini 0,7 MA ditambah 0,4 MB sama dengan 5,5. Nah, ini kalau kita kurangin eh, bakal jadi ini minus 0,3 MA sama dengan 4,5. Maaf mau tanya, Ya, gimana? itu yang 10 nggak dikali 0,4 juga kah? Oh iya. Oh ya, oke, makasih koreksinya. Tadi ada yang kurang ini ya, kurang kurang pas gitu. Itu jadi 4. Nah, kayak gini. Habis ini kalau kita kurangin bakal jadi 0,3 MA sama dengan 1,5. Ya, kita bakal dapat MA-nya itu adalah 1,5 per 0,3. Berarti setara dengan 0,5. Setara dengan 5, ya, 5 kilogram. Nah, terus kita balikin ke persamaan pertama, kan MA tambah MB sama dengan 10. Nah, berarti MB-nya itu akan sama dengan ini, gini. Nah, MB-nya berarti sama juga 5 kilogram. Itu udah dapat M ya. Sekarang yang step terakhir itu kita cari sisa-sisa fraksi di sini. Ya, dengan cara kita mengisi sama ini. Nah, misalnya kita di persamaan 3 bisa isi nih. Persamaan 3. Nah, di persamaan 3 ini kita masukin kalau 0,2 dikali MB itu akan sama dengan XCUB dikali 10. MB ini kan kita dapatnya 5 ya. Kita bisa masukin ke sini jadi 0,2 kali 5 sama dengan XCUB dikali 10. Nanti dapat nanti fraksi UB-nya itu yang di output itu adalah ini tuh 1/10 atau 0,1. Ya. Habis itu kita masukin ke persamaan keempat. Kalau misalnya di sini 0,1 dari MA itu ditambah dengan 0,1 MB sama dengan X sama dengan fraksi gula dikali 10. Nah, di sini kita bisa masukin MAMB dari yang udah kita dapat ya, 5 kilo 5 kilo sama dengan XC gula kali 10. Nanti dapat XC gulanya itu sama dengan 1/10, 0,1 juga. Nah, berarti kan kalau kita dapat kalau di outputnya itu di garis keluarannya, aliran keluarannya kita punya 1000 0,55 dari soal. Terus kita punya ubi fraksinya 0,1, kita punya gula 0,1. Nah, berarti airnya itu sisa nih. Sisa dari ini. Berarti 1 dikurangin 0,75. Berarti 0,25. Kayak gitu. Ini kita dapat semua yang udah belum diketahui, mulai dari fraksi, terus MA, MB-nya. Terus dari sini kita juga bisa nyari eh, massa air di C. Caranya cukup 0,25 dikali 10. Berarti dapatkan 2,5 kilogram per second. Kayak gitu. Kalau buat soalnya ada yang mau tanya nggak? Mungkin cara bentuk persamaannya atau mungkin kalau kasusnya lain gitu. Oke, kita lanjut soal selanjutnya ya. Misi maaf mau nanya. Ya, Halo, kedengeran kan ya? ya kedengeran, kedengeran. Itu yang sebelumnya eh, X04 itu dari mana? Yang MA plus MB sama dengan 10 terus
eh, X 0,4 0,4 yang di bawah step 3. di bawah Nah, itu yang di bawah step 3 yang MA plus step MB 3 ini. sama dengan 10. Terus Oh, ini yang dikali eh 0,4. ya itu dari mana ya, sorry. Oh, oke. Jadi ini tuh persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Nah, karena kita mau eliminasi aljabar linear, maka di sini dikali 0,4, 0,4 biar ini bisa dicoret. Kayak gitu. Oke, oke, paham, paham. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Habis itu, ya lanjutin bisa sampai dapat vaksin. Kalau dirasa uh, udah aman, kita lanjut lagi ya ke soal selanjutnya. Sini ada soal kasusnya kayak gini. Nah, di sini kita analisa soalnya dulu. Nah, ini katanya ada sistem. Ada kurang jelas. Nah, sistem. Sistem ini kita pakai pompa sebagai alatnya buat mendorong air. Di sini aliran yang masuk atau keluar tuh 80 liter per menit. Ya. Terus ada juga aliran masuknya itu ada alat injeksi nutrisi. Ya. Lajunya tuh laju nutrisinya tuh 5 ml per liter air. Terus keduanya itu dicampurin ke ladang melalui jaringan pipa. Terus nanti yang berlebih akan dikeluarkan ke sistem ke drainase begitu. Ya. Jadi di sini kita bisa ngelis dulu inputnya apa aja. Inputnya itu kita punya yang pertama ada air dari pompa ya. Yang kedua kita punya nutrisi injeksi ya. Nah, terus keluarannya itu bakal berupa uh, serapan serapan tanaman ya yang diserap. Soal ini katanya di sini ada asumsi 80% nutrisi itu diserap padi. Nah, berarti kan ada yang 0,8 diserap ya. Terus sisanya ke ini drainase. Nah, kayak gitu. Nah, berarti di sini output kedua kita ada drainase sisanya. Nah, kalau kita buat sistem alirannya, sistem alirannya eh, sistem aliran ini bakal kita buat dari balok dulu umumnya yang melambangkan sistem. Nah, lalu si blok ini kita bakal ngelis ya kira-kira apa aja yang masuk dan keluar. Misal di sini kita punya air masuk, terus di sini ada nutrisi terinjeksi. Nah, lalu yang keluar kita bakal punya nutrisi terserap sama kita punya ini sisa nutrisi yang tidak terserap. Nah, karena di sini ini kan ada nutrisi yang terserap, ada nutrisi yang sisa ya. Nah, di sini ada satu aliran yang kurang, yaitu air keluar. Gitu. Jadi yang air itu bakal sama kayak gini, M air masuk bakal sama dengan M air keluar. Nah, sedangkan yang ini bakal sama dengan ini. Jadi M nutrisi akan sama dengan massa serap ditambah massa sisa. Kayak gitu, gambaran sistem. Nah, lalu pertanyaan kedua, tentukan laju aliran volumetrik. Aliran volumetrik ini maksudnya itu adalah debit atau GAQ. Debit ini kita cari laju isi nutrisi yang masuk dan keluar dari lahan.
Ini cari nutrisi. Nah, volumetrik dari nutrisi ini kita uh, bahas dulu. Dari soal kan kita ketahui kalau nutrisi ini lajunya 5 mili per liter air ya. Ini 5 mili per liter air. Nah, sedangkan di soal katanya air itu 80 liter per menit. Air itu 80 liter per menit. Nah, berarti Q nutrisi itu adalah 5 mili per liter air dikalikan dengan air itu 8 liter per menit. Ya. Jadi kita bisa coret ini, terus ini kita kalikan bakal jadi 400 mililiter per menit. Ya. Terus dari sini bakal jadi 0,4 liter per menit. Oke. Nah, sedangkan ini udah selesai. Lalu soal selanjutnya itu hitung konsentrasi nutrisi dalam air yang masuk dan keluar lahan. Ya, asumsinya 80% terserap. Ini maksud soal itu kita disuruh cari nutrisi yang masuk dan keluar. Kan keluar ini tuh ada terbagi dua aliran ya. Ada yang diserap sama tanaman, ada yang sisa ke drainase. Nah, karena ini kan neraca massa ya, M in isi sama dengan M serap ditambah M sisa. Nah, ini M itu bakal sebanding dengan rho kali V. Ya, jadi kalau misalnya rho ini konstan, gue bisa bikin ini jadi Q nutrisi sama dengan Q serap ditambah Q sisa. Ini itu adalah key outputnya, keywordnya. Nah, jadi Q nutrisi yang masuk itu bakal sama dengan Q nutrisi yang keluar, alias tadi 0,4 yang di atas tadi. Jadi aliran keluarnya bakal sama. Nah, tapi yang beda di sini, Q serap itu kan dia 0,8 ya, daya serapnya. Berarti kita kalikan 0,8 dengan 0,4. Berarti 0,32 liter per menit. Sedangkan kalau yang Q sisanya ini bakal jadi ini aja apa eh, sisanya tuh berarti kayak gini. Ini kan persamaan kayak gini. Berarti isi satu Q nutrisi dikurangin Q serap ya. Dari persamaan ini, terus yang Q serapnya ini kita pindahin ke kiri. Jadi minus. Gitu. Ini Q sisanya berarti 0,4 dikurangin 0,32. Jadi sama dengan 0,08 liter per menit. Nah, kita udah punya Q serap, debit serap sama debit sisanya. Jadi pertanyaan yang ketiga dijawab. Terus eh gua rasa ini udah selesai ya. Kan ini pertanyaan terakhir ini katanya kita disuruh bikin model sistem konservasi massa untuk air dan nutrisi. Berarti buat nomor terakhir ini, yang 4, kita cukup bikin ini model konservasinya. Berarti kalau misalnya gue punya neraca massa air, kita bikinnya ini aja apa debit air masuk sama dengan debit air keluar, ya, sama dengan 80 liter per menit. Nah, sedangkan kalau model konservasinya si nutrisi, yaitu berarti Q nutrisi akan sama dengan Q keluar atau yang ada yang keserap, ada yang Q-nya itu sisa ke drainase.
ini tuh nilainya bakal jadi 0,4, ini itu 0,32, ini 0,08 kayak gitu. Jadi ini model konservasinya secara keseluruhan kayak gini. Sebelum kita ganti soal, ada yang mau bertanya nggak? Ini. Oke, kita lanjut ya. Soal selanjutnya. Ada soal kasusnya itu penyempitan pipa irigasi. Nah, pipa ini kita bisa mulai analisa soalnya dulu. Di sini katanya eh, air itu ngalir lewat pipa. Terus katanya diameternya tuh 10 cm dan kecepatannya 2 meter per second. Terus ini adalah massa jenisnya. Nah, terus di ujung pipanya, keluarannya tuh dia penyempitan 40% dan kecepatannya mengurang. Jadi gambarannya ini seperti ada pipa, terus di ujung ini kayak menyempit gitu. Ya. Nah, berarti ini secara konsep massa air yang masuk itu akan sama tetap dengan massa yang keluar. Ya. Tapi yang bedain di sini tuh adalah diameter satu dan diameter dua itu bakal berbeda. Dua variabel ini. Nah, yang di soal pertama kita diminta menghitung berapa laju aliran massa air sebelum penyempitan. Berarti kita diminta buat nyari eh, massa ini ya. Nah, di sini kita bisa hitung eh, massanya ini sama dengan rho dikali V ya, pakai persamaan densitas. Nah, lalu di sini rho-nya itu adalah 1000 kilogram per meter kubik. Nah, terus volume ini eh, kita ubah jadi luas penampang dikalikan dengan ini kecepatan. Kenapa bisa gini? Misalkan eh, laju volume itu sama dengan debit. Debit ini adalah ini eh, luas penampang dikali laju ataupun konsentrasi per waktu. Ada dua kemungkinan ini. Nah, kita pakainya yang ini A kali V. Ya. Lalu dari sini A-nya ini kita pakai luas apa? Karena ini pipa, ya, maka A-nya itu sama dengan A lingkaran. Nah, berarti A-nya itu sama dengan I per 4 D kuadrat. Ya. D-nya ini kita masukin 10 cm. Berarti ini bakal jadi 1000. Ini jadi pi per 4 0,1 kuadrat. Ya. Ini kita ubah jadi meter ya. 0,1 meter. Terus eh volume ini kecepatan alirnya 2 meter per second. 2. Nah, dari sini kita bakal dapat segini tuh sekitar 15,7 kilogram per second. Ini masa aliran masuknya. Ya. Habis itu kita lanjut ke soal kedua ya. Soal kedua ini kita ngitung masa airnya setelah penyempitan. Berarti ini ditanya itu adalah masa keluarnya, M out-nya. Nah, M out di sini kita eh, M out ini kita kan konservasi massa ya, baca massa. Nah, berarti kalau misalnya masa masuknya itu adalah 15,7, nah berarti masa yang keluar juga tetap 15,7 karena ya ini eh, masa masuk sama dengan masa keluar, sama aja gitu. Nah, habis itu kita soal ketiga kita ngitung kecepatan airnya berapa biar masa yang keluar tuh sama dengan masa awal. Jadi di sini itu maksud soal tiga itu kita diminta buat
hitung V2-nya, aliran keduanya. Nah, aliran kedua ini bisa kita hitung pakai samaan kayak tadi. M out sama dengan rho, ini A2, ini V2. Ya, ini M2-nya kita pakai ini, M out-nya, 15,7. Densitas masih sama, 1000, karena masih sama-sama air. Nah, terus kalau buat A2-nya, dia kan mengalami penyempitan ya, penyempitan sebesar 40%. Nah, kalau penyempitan 40%, kita ubah dulu. Berarti diameternya itu kita 1 dikali 0,4 dikali diameter awal. Ini diameter awal. Ini persentase penyempitan. Ya, berarti ini di duanya itu setelah penyempitan bakal sebesar 0,06 meter. Ini diameternya ya. Berarti kalau A2-nya kita masukin aja pi per 4 dikali D kuadrat. Ini. Nah, sedangkan kalau kecepatan 2 dia kan berkurang 20% ya. Nah, ini bisa kita pakai cara yang sama. Berarti V2 ini sama dengan 1 dikurangin pengurangannya, 0, berarti 0,2 ya, 20% tuh. Dikali dengan kecepatan awal. Kecepatan awalnya ini kan V awal, 2 meter per second. Nah, berarti ini bakal jadi sekitar 1,6 meter per second. Nah, kita bisa masukin A2-nya itu uh, sebesar 2,87. 827 dikali 10 min 3. Terus ini dikali V2. Oh, sebentar. Ini kita gak ngitung kecepatan dulu, karena kecepatannya dicari. Berarti V2 ini akan sama dengan 15,7 dibagi 1000 kali dengan 2,827 kali 10 min 3. Ini bakal sama dengan uh, sekitar 5,55 meter per second. Jadi awalnya itu 2%, terus keluarnya itu bakal jadi 5,55 meter per second. Jadi imbasnya dari penyempitan uh, penyempitan diameter itu akan meningkatkan kecepatan keluarannya. Gitu. Nah, tadi kenapa pas yang V2 itu gue gak pakai rumus yang tadi, karena kalau sebentar. Mau izin nanya dong. Oh iya, gimana? Halo. Ini nih tadi yang aku bilang juga, ini kan yang nomor 2 tadi ya, Iya. yang konservasi ini. Kalau menurut aku benar nggak kalau yang nomor 2 itu kita makainya si kecepatan sama diameternya itu yang setelah penyempitan, sehingga pakai yang D2 sama A2-nya ini. Benar nggak ya? Iya, yang itu, yang out-nya. Laju massa yang keluar. Oh, jadi tadi pakai, oh berarti M-nya itu pakai ini ya, diameter yang tadi ini. Ya, Tapi V-nya ya, itu ya. pakai yang hitung tadi. Kayak gini. Nah, iya, kayak yang aku bilang di grup itu, maka yang itu baru soal yang nomor 3 itu berhubungan sama yang hasil nanti. Hmm, makasih.
Oh, dinyambung sama nomor 4. Kita coba pakai yang tadi dulu ya. Ini kan coba jawaban satu. Nah, kalau jawaban keduanya ini, kalau misalnya M keluarnya itu kita pakai 1000, terus kita kalikan dengan ini, I per 4 dikali ini, 0,06 kuadrat, terus dikalikan dengan ini ya, penurunan kecepatan ya. Nah, sebentar gitu. Dulu, lalu, Mbak udah coba dihitung belum ya? 4,52 ya kisaran jawaban. Eh, iya, sama. Oke, sebentar. Oh, oh ya, aku ngerti. Ini kan masa keluarnya kan ya. Kalau kita pakai kecepatan alirannya itu yang berkurang 20% kan. Ini bakal jadi masanya segini, 4,52 kilogram. Sedangkan kita pengen masa yang keluar ini harusnya sama dengan yang awal, 15,7. Ya. Makanya di sini, di diksi soalnya, kita nentuin berapa kecepatan alir yang diperlukan biar sama kayak sebelum penyempitan. Jadi, kalau menurut penangkapan gua, ini kecepatan aliran menurun ini gak kita pakai gitu. Karena kita pengennya volume, kita pengennya masanya sama kayak awal. Kira-kira terjawab gak, Bal? Karena kebetulan ini Iya, iya, betul. Oke, ya, makasih. jadi, oh, bentar. Sebentar ini disconnect tabletnya. Oke, eh, kita lanjut. Jadi tadi tuh kita pakainya 15,7 ya. Kesimpulannya kayak gitu karena dari soalnya tuh ditanyakan kecepatan aliran diperlukan biar mempertahankan laju alir massa sebelum penyempitan. Ya. Jadi kalau kita ngitung pakai V2 dari ini, nanti massa itu gak bakal sama kayak sebelum penyempitan, kayak gitu. Kita pengen menjaga konservasi massanya. Nah, lalu habis itu kita lanjut ke soal 4. Jadi soal 4 ini kita nanya berapa debit air ya setelah penyempitan pipa. Berapa keluarnya gitu. Nah, ini baru kita pakai V2 dari nomor 3. Nah, jadi nomor 4 ini eh, kita diminta hitung I2. I2 ini sama dengan A2 V2
Yang ini tuh hasilnya kurang lebih gini. 5,5 sama dengan 0,0 segini kurang lebih. Bentar, ini berapa persen? Iya. Buat soal ini ada yang mau bertanya nggak ya? Barangkali tadi masih ada yang bingung yang nomor 3 itu gimana? Kenapa gak pakai V2 atau mungkin uh, soal lain gitu? Mau, mau nanya, Oh iya, gimana Pak? emang kalau misalnya gambarnya ini ya dia gembok gimana kalau apa bentuk Eh sorry Bal, gua lagi nge-lag banget sinyal, boleh tolong diulang nggak ya? Sorry, sorry. Oke, kayaknya Iqbal disconnect. Kita coba bahas soal selanjutnya ya. Ini soal terakhir dari neraca massa tanpa reaksi. Nah, jadi ada kasus kayak gini, kita diminta buat mencari semua yang nggak diketahui. Ya, di sini yang diketahui itu gimana cara tahunya? Ya kita coba bikin diagramnya. Kita bikin diagram dulu, mulai dari diagram masuk, ada udara. Udara ini pasti mengandung oksigen dan juga nitrogen. Nah, sedangkan, kalau Iqbal, iya yang tadi mau nanya yang diagram yang pipa itu sih kalau ada keterangannya gimana? Sorry tadi keputus sinyalnya. jadi yang nomor kayak bikin ini ya, apa sih? Bikin diagram alirannya. Kayak gimana? Iya, Tuh, apa sama aja atau ada bedanya kalau uh, kita kalau di Satarba kan kasus pipa ini mirip kayak apa ya? Kasus pembuluh darah ya. Karena ini gak melibatkan komponen banyak dan cuma air aja. Jadi gua sangat nyaranin kalau misalnya ini, misal kita nulis masanya berapa di sini masuk gitu, kalau diketahui. Nah, terus kita tulisnya tuh di sini tuh D sama V-nya aja kayak gini. Jadi massa, terus diameter sama laju alirnya. Soalnya kan ini variabel berubahnya itu, kayak gitu. Aman nggak, Bang? oke, Jadi, makasih. jadi ini aja. Ini. Kita lanjut ke soal ini. Jadi di soal ini tuh eh, ada katanya, bentar, ada lingkungan dengan air lembab ya, ada oksigen. Nah, di sini ada input streamnya itu yang dimasukkan tuh ada air cair, ada udara, sama oksigen murni. Nah, di sini gue coba masukin misalnya di sini ada aliran air. Aliran air ini mengandung H2O 100%. Terus di sini punya aliran oksigen murni. Oksigen murni ini O2. O2 ini 100% juga karena di sini cuma ada oksigen doang. Ini kita namain aliran satu, ini kita namain aliran tiga, ini aliran dua. Terus yang output kita namain dengan gas keluar aja. Ya, soal di sini dinamain output output gas. Jadi kita namanya gas keluar. Nah, output gas ini kita karena ini neraca massa, kita masukin semua komponen yang ada di sini ke sini. Jadi di sini kita nulisnya tuh mulai dari H2O, O2, dan N2. Jadi semua senyawa yang ada di input kita masukin ke gas keluar. Nah, ini ada informasi khusus kalau udara. Udara itu udah pasti
pembagian fraksinya tuh O2 tuh 0,21, kalau nitrogen 0,79. Ya, itu udah pasti aja kayak gitu secara komposisinya. Nah, terus kita ada di sini juga ada sih dari soal disebutin. Nah, terus eh, output dia itu katanya ada informasi kalau fraksi air itu sebesar 1,5% atau sekitar 0,015. Ya, ini ada informasi kalau debit dari liquid waternya tuh adalah 20 cm kubik per menit. Ya, sedangkan kalau O2 ini katanya eh dia itu 1/5 dari mol udara. Ini N udara. Kayak gitu. Nah, di sini karena kita yang nggak diketahui itu apa aja? Yang nggak diketahui itu pertama ini mol udara berapa, massa udara berapa, terus massa oksigen murni berapa, sama ini ini juga nggak diketahui massa keluarnya berapa, terus fraksi ini nggak diketahui juga. Jadi kita harus cari satu-satu. Tutorial. Ya, ada yang mau tanya? Oh ya sebentar ini Aman. di sini. Oh oke oke. Kita lanjut. Nah, di sini kita kayak biasa kita bikin neraca massa total. Ya, neraca massa total ini kita terdiri dari apa aja? Ada air, benar. Ada, benar. Ada N air. Kita tambahkan dengan aliran oksigen murni. Kita tambahkan dengan udara sama dengan gas keluar. Ya, ini neraca massa total. Samaan satu. Nah, kalau persamaan kedua kita bikin neraca massa komponennya. Nah, neraca massa komponen ini kita misalkan kita bikin komponen air. Komponen air ini air masuk sama dengan ini per menit. Ya. Terus ini kalau oh bentar, ini kan debit ya atau V. Nah, kita kalau debit ini kita kalikan kalikan dengan densitas, kita bakal dapat massa. Makanya di sini kita bakal kalikan dengan 1 gram per sentimeter kubik. Jadilah 20 gram per menit. Ya. Nah, di sini kita bakal dapat mol airnya itu sama dengan 20 gram per menit per 18,02. Ini tuh MR jadi air. Ini bakal sama dengan 1,11 mol per menit. Ya. Nah, berarti yang keluar juga bakal sama. Nah, ini kan kalau di aliran masuk ya, M air in sama dengan M air out. Nah, berarti M air yang dikeluar itu yang ada di sini itu bakal nilainya sama juga 1,11 mol per menit. Ya. Nah, dari sini, oh bukan ini tuh maksudnya N ya, bukan M. Nah, kalau misalnya ini kan N. Kalau misalnya kita mau cari N out secara keseluruhan, caranya itu kita 1 dibagi 0,0015, sorry 0,015 dikali 1,11.
Ini cara nyari aliran total. Nah, kenapa kayak gini? Jadi kita gambarkan kalau misalnya mol total per mol fraksi itu adalah 100% per X persen, ya kan? Nah, berarti si mol total ini akan sama dengan 1/X dikali N fraksi, kan? Nah, ini bentuk kayak gini, kayak gitu. Jadi, aliran mol keluar ini akan sama dengan 1 alias 100% per 0,015 dikali 1,1. Ini uh, kita bakal dapat N out-nya itu sama dengan berapa nih? 74 nih, 74 mol per menit. Nah, berarti kita kalau di apa neraca massa total bakal bisa berubah nih. Ini kita masukin 74 karena udah ketahuan. Terus di sini kita bisa masukin 1,11 ya. Jadi neraca massa total itu sekarang udah mulai ketahuan. Jadi 1,11 ditambah NO2 murni ditambah N udara sama dengan 74. Ini satuannya kiri kanan mol per menit setara gitu. Nah, sekarang kita tinggal nyari mol kedua ini ya. Nah, kita bisa cari itu dengan eh kan informasinya kata soal ini aliran udara O2 murni ini adalah 1/5 dari N udara. Berarti NO2 murni sama dengan 1/5 N udara. Berarti di sini kita rubah jadi 1,11 ditambah 1/5 N udara ditambah N udara sama dengan 74. Kita dapat nanti N udaranya itu sama dengan 1/5 tuh sama dengan 0,2. Berarti ini bakal jadi 0,2 plus 1. Yang kanannya bakal jadi 74 minus 1,11. Nanti N udaranya ini bakal sama dengan eh, berapa nih? 72,89 per 1,2. Sekitar 60,74 mol per menit. Nah, jadi kita udah dapat macam-macam. N airnya dapat tadi 1,11. Terus kalau NO2 murni kita dapat ya 1/5 dari N udara. Berarti 0,2 dari 0,60,74. Nanti dapat berapa? Terus kalau misalnya N udara kita dapat nilai 60,74. Sedangkan kalau N keluar, mol keluarnya kita dapat sebesar 74. Nah, ini kalau dijumlahkan ketiga ini bakal sama dengan 74 harusnya. Pastinya gitu. Nah, terus kalau buat eh, kalau buat nyari fraksi di sini, ini kan 0,21, ini 0,79 ya. Nah, berarti kalau mau nyari NO2 di sini, caranya 0,21 kita kalikan dengan ini 60,74. Soal ini N udaranya. Nah, kalau yang nitrogen, kita fraksinya kita kalikan dengan mol udaranya. Kayak gitu. Kalau ini NO2 murni, kita berarti 0,2 dikalikan dengan 60,74. Gitu. Kan yang sisa belum diketahui itu tinggal ini ya. Yang kalau digas keluar itu tinggal nyisain eh, H2O fraksinya itu 0,015 terus O2 sama N2. Sedangkan kalau di sini N keluarnya kita dapat 74. Nah, kita dapat ini dari
neraca masuk komponen. Nah, kita bikin neraca masuk komponen buat nitrogen. Misal kalau nitrogen itu kita dapat dari apa? Kita dapat dari mol nitrogen udara bakal sama dengan mol nitrogen yang ada di gas keluar. Nah, dia itu bakal senilai dengan 0,79 dikalikan 60,74 atau sekitar 48 mol per menit. Nah, sedangkan kalau neraca massa komponen oksigen, dia tuh ada yang dari udara, ada yang dari udara sini, ada yang dari udara murni, ada yang dari oksigen murni. Nah, ini bakal sama dengan eh, ini nilainya 0,21 dikali 60,74. Kalau ini 0,2, 60,74. Ini kalau kita jumlahin kurang lebih hasilnya sekitar 24,9. Nanti kalau buat nyari fraksi O2 gimana? Dari fraksi O2 ini kita masukin ini 24,9 per mol keluarnya. Kalau nyari fraksi dari N2 keluar, itu caranya ini si 48 ini kita bagi dengan mol keluar. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Kayak ini kita prosesnya mulai dari bikin neraca massa total dari ini, terus kita lanjutin ke bikin neraca massa komponen, terus mulai cari hubungan fraksinya kayak gitu. Oh iya, Iqbal, ini kita sampai kapan ya ininya jamnya? Sampai apa? Sorry. Jam ini ya, tutor ya. Mungkin sampai selesai ini aja deh. Sekitar Soalnya- jam 9 ya. Oke, ini soalnya ada satu topik lagi yang belum dibahas, neraca massa dengan reaksi. Ini masuk Oh, ya boleh, buat boleh. nanti quiz. Masuk kayak deh di bab 3 total semuanya. Lanjut aja deh kalau ada soal lagi di sini. Ini ada soal terakhir buat kasus neraca massa dengan reaksi. Oh, nggak apa-apa, lanjut aja. Aman, aman. Nah, kita punya neraca massa dengan reaksi. Nah, kalau neraca massa dengan reaksi, biasanya di soal ini ada kata kuncinya itu eh, ada direaksikan atau mungkin ada kata reaktor ataupun dibakar dan lain-lain. Kalau ada kata-kata ini udah pasti kasus itu neraca massa dengan reaksi. Nah, misalnya ada reaktor. Reaktor ini punya reaksi. Reaksinya itu adalah N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Kayak gini. Nah, lalu inputnya itu adalah N2 dan H2. Nah, sedangkan kalau keluarnya itu kita tulis semuanya, mulai dari N2, H2, dan NH3. Nah, ini kalau diperhatikan, bedanya neraca massa dengan reaksi ini, kan innya itu kita punya dua komponen, tapi keluarannya malah jadi tiga komponen. Komponen yang muncul baru ini terjadi akibat ada reaksi. Makanya yang disebut neraca massa dengan reaksi. Kayak gitu. Ya. Habis itu, kata soalnya, ini N2 yang di keluaran itu diketahui punya 8 mol. Nah, sedangkan yang masuk di sini tuh 12 mol N2-nya.
dan 40 mol H2. Nah, berarti ini gak diketahui, ini gak diketahui. Terus di sini yang gak diketahui itu N out-nya berapa? Gak diketahui ya. Ini kan kalau N ini kita tinggal jumlahin ya. 12 tambah 40. Berarti 52 mol. Gitu. Nah, sekarang eh, kita step pertama tuh kalau neraca massa dengan reaksi, kita bikin neraca massa komponen dulu, bukan total. Nah, di sini misalnya neraca massa komponen ini ada nitrogen. Nitrogen ini kan ada di kiri ya. Berarti kita tulis 12 ya. Nah, terus eh, kan neraca massa ini simbolnya tuh kita persamaannya input dikurangin output ditambah pembentukan atau generation dikurangin konsumsi sama dengan akumulasi. Akumulasi ini kita anggap nol karena kasusnya steady state. Nah, jadi kita cuma punya in min out plus gain min con sama dengan nol. Ya. Nah, di sini apa itu gain, apa itu con? Generation itu adalah pembentukan. Jadi kalau misalnya kita bikin neraca masuk komponen untuk N2, dia kan di sebelah kiri ya, dia itu pasti mengalami consumption. Nah, jadi kalau misalnya dibikin tabel reaksinya, ini kan ada N2, ada 3H2, ini jadi 2NH3. Mula-mula reaksi sisa. Nah, berarti yang di sebelah kiri ini pasti berkurang kan? Atau malah habis. Nah, karena di kanan ini bertambah. Ya. Jadi yang di kiri ini udah pasti consumption, yang di kanan itu adalah generation. Kayak gitu. Nah, kita balik lagi. Kalau N2 ini, nitrogen kita kan inputnya 12 mol. Terus karena dia ini masuknya tuh di sebelah kiri, berarti dia tuh masuknya tuh consumption. Berarti minus R. Minus R. R itu adalah konstanta reaksinya. Dia tanpa R, soalnya di sini cuma ada satu. Nah, nanti kalau H2, dia itu bakal 40 dikurangin 3R. Soalnya dia ada konstanta 3 di depannya. Nah, di sini bakal sama dengan 8 mol. Diketahui di soal. Ya. Sedangkan kalau H2, dia gak diketahui. Kita tulis dengan NH2 out aja. Ini satu, ini dua. Kayak gini. Terus kita punya persamaan ketiga, komponen ketiga yaitu ini ada NH3. NH3 ini dia di input gak ada kan ya? Ya. Makanya di sini kita tulisnya 0 karena dia tuh di mula-mula tuh gak muncul. Nah, terus karena dia NH3 tuh di kanan, dia itu berarti masuk ke gen. Itu positif. Ya, positif. Makanya di sini kita tulis plus. Konstantanya berapa? Konstantanya 2. Berarti kita tulis 2R di sini. Sama dengan NH3 out. Ya. Nah, ini kita punya 3 persamaan massa komponen. Nah, sekarang kalau kayak gini, kita punya neraca massa totalnya. Caranya gimana? Tinggal jumlahin ini aja. Kita jumlahin, berarti neraca massa totalnya itu adalah 12 tambah 40, 52. Terus ini kita kurangin bakal jadi min 2R sama dengan 8 plus N H2 out ditambah NH3 out. Kayak gini. Ini persamaan neraca massa total ya. Kayak gitu. Cuman kita bakal lebih fokus ke nyelesain neraca massa komponen dulu. Misalnya dari sini kita bisa dapat kalau R-nya itu adalah 12 min 8 sama dengan 4, 4 mol konsanta reaksinya. Nah, terus dari sini kita juga bisa dapat kalau NH2 out-nya itu sama dengan 40 min 3 dikali 4. Berarti 40 dikurangin 12 sama dengan 28 mol. Baru yang terakhir ini kita tahu kalau ini 2R berarti 2 dikali 4 sama dengan N dari NH3 yang keluar berapa? Berarti sekitar 8 mol. Ya. Jadi eh,
kita udah dapat semua jawabannya, kita udah dapat R-nya berapa, terus masing-masing itu juga berapa. Contoh soalnya udah selesai. Ada kira yang pada mau nanya nggak soal neraca massa dengan reaksi? Kalau nggak ada yang mau ditanya, kira-kira ada yang mau nanya apa aja nggak? Mungkin dari konsep atau mungkin dari soal pertama banget ini, kecepatan barangkali ya jelasinnya. Gua tunggu sampai berapa ya? 25:08 kali ya. Barangkali ada yang mau bertanya. Mau nanya dikit aja deh. Oh iya, gimana, Mbak? Yang ini aja. Paling tadi yang nomor 3, yang outnya itu gimana ya? Nomor 3 yang soal mana? Ya, Ini, yang ini, yang outnya gimana? Yang si ini ada boleh dikit jelasin lagi nggak? yang soal ini bukan? Apa yang soal Ini, barusan? betul yang ini. Eh, ini gimana tuh yang soal ini? Atau yang, Iya, yang outputnya, oh, output ya? yang Ya, ya. Oh, yang ini. Yang ini bukan? betul. Boleh dijelasin ulang nggak? Oke, oke. Dikit. Jadi sistem dari fraksi ini, eh, ini. Jadi kita bisa bandingin kalau misalnya kita punya mol total. Nah, kalau kita mau nyari mol total, kita bisa cari dengan membandingkan mol fraksinya dengan kalau mol total kan misalkan 100%. Kalau mol fraksi itu adalah X persen. Jadi kalau misalnya kita mau nyari N total, kita pakainya 100% karena dia total ya keseluruhan per eh, fraksinya itu persen dikali mol fraksi. Jadi misalnya gimana ya contoh lain itu? Eh, Bentar, gue punya eh, misalnya ada sebuah ini ya kotak, terus di sini tuh isinya tuh ada angka 2 sama 3 ya. Jangan 2 sama berapa ya? 1 sama 2 deh. Misal kayak gini. Nah, kan kalau total dari ini tuh adalah angka 3 ya. Sedangkan masing-masing itu 1 sama 2. Fraksi dari satu ini adalah 33%. Kalau ini 66,7%. Nah, kalau misal kita mau nyari 3, misal tambah kita ketahui ini, kayak gini, kosong. Nah, caranya adalah, ini adalah misal N total. N total ini berarti kita bisa katakan adalah total keseluruhan ini, berarti ini kan 100% ya. 100%, terus kita bagi dengan yang diketahui itu 33%, dikalikan dengan yang diketahui 1. Nah, kita bakal dapat hasilnya itu adalah, eh hasilnya itu bakal jadi 3. Kayak gini. Kayak gitu. Ini perumpamaannya bikin ribet ya? Apa mending pakai persamaan ini? Soalnya selama ini kayaknya gue makanya itu udah rumus jadi gitu. Jadi kayak gue kurang bisa jelasin gimana contoh lainnya. Jadi intinya kalau mau nyari mol total, ya ini kan N out itu adalah keluar ya. Yang arti itu dia itu 100% dari kumpulan fraksi-fraksinya. Tambah ini tuh 100%. Ya. Sedangkan ini tuh cuplikan itu adalah
1,5%. Ya. Jadi kalau kita mau nyari N total, berarti 100% dibagi 1,5 dikali NH2O-nya. Ini diketahui berapa. Coba. Oh, oke oke, makasih. Yang lain ada yang mau tanya nggak ya kira-kira? Kalau nggak ada, apa sebaiknya kita cukupkan ya? Gimana, Mbak? Apa ada soal lagi mungkin? Apa mending kita cukupin aja? Ah, mungkin teman-teman sebelumnya ada yang mau ditanyain lagi nggak sebelum diakhiri? Eh, Kayaknya udah nggak ada yang mau ditanyain lagi deh. Buat teman-teman nanti yang nggak ikut, nanti recordnya sama catatannya bakal di-share juga ya. Mungkin bisa ditutup aja, sekalian aku tutup nanti. Diakhirin aja. Bentar. Gua rasa itu aja buat tutor kita malam ini. Kurang lebih mohon maaf ya. Selamat malam. Ya, makasih banyak buat semua Semua. teman-teman yang udah join. Makasih, guys. Nanti ini Makasih eh, Alif. sama-sama. Semoga lancar quiznya. Ini nanti paling gua share notes dulu ya. Kalau recordingnya nyusul dulu upload ke YouTube atau mungkin link gitu. Ya, Oh, oke oke, aman aman. Makasih banyak ya. ya, sama. Izin Makasih live dulu. Alif. Masih